Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Dan ini sangat penting sekali. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Firman Tuhan ini berbicara pribadi atau jati diri keberadaan Roh Kudus. Ya. Nah, saya mau sampaikan bahwa kita harus mengerti bahwa Roh Kudus yang sering kali kita dengar di lagu-lagu, ya, tadi ada lagu juga mengenai Roh Kudus dan sebagainya. Ternyata Roh Kudus adalah satu pribadi yang bisa gembira, bisa berduka, dan pribadi itu seringkali kita nggak kenal. Ya, kita kenal, seringkali kita kenal yang namanya Yesus, kita kenal yang namanya Allah. Tapi pribadi itu seringkali sulit kita pahami. Ya, bahkan di banyak gereja, Roh Kudus itu seperti eksklusif sekali, untouchable. Roh Kudus itu seperti nggak bisa dijamah, karena nggak pernah dibicarakan, nggak pernah dikhotbahkan di gereja-gereja. Ya. Bahkan saya banyak menemukan anak muda nggak mengerti Roh Kudus itu apa. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu gunanya apa? Tuhan Yesus kita tahu, tapi seringkali kita nggak mengerti yang namanya Roh Kudus. Ada satu kalimat berkata seperti begini. Ahli Taurat dan orang Farisi mengabaikan Yesus. Pada waktu kita baca di Alkitab, Yesus diabaikan oleh orang Farisi. Tetapi saat ini orang percaya banyak mengabaikan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu diberikan Tuhan. Anugerah yang diberikan cuma-cuma. Gratis, nggak pakai DP, nggak pakai cicil. Roh Kudus itu diberikan kepada Tuhan. Hari ini saya ajak berpikir anak-anak muda, anak-anak pelajar, anak-anak mahasiswa yang biasanya pakai pemikiran. Karena kita belajar bagaimana kita bisa lulus sekolah, tentu kita punya pemahaman dan pendidikan, pengetahuan yang kita menggunakan otak kita. Pertanyaan saya, kenapa Roh Kudus itu diberikan Tuhan? Pasti ada maksudnya. Pasti ada sesuatu kenapa Tuhan mesti memberikan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita mau lanjut, ya. Sebelum saya menjelaskan apa maksud Tuhan berbicara Roh Kudus, saya membaca sebuah kalimat. Sikap kita terhadap Roh Kudus dalam keseharian adalah sikap kita yang sesungguhnya terhadap Allah. Ketika kita tidak anggap penting yang namanya Roh Kudus, itu sama kita nggak anggap penting yang namanya Tuhan. Ketika kita tidak sadar kehadiran Roh Kudus, itu sama saja kita tidak sadar kehadiran Tuhan. Ya. Kenapa? Karena saya baca satu ayat, 1 Korintus 6 ayat 19. Ayat ini bicara seperti begini. Atau tidak tahukah kamu, tidak tahukah Anda, ini penekanan. Banyak yang nggak tahu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri. As a gift, hadiah, cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Kalau anak-anak muda bilang, saya paham Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak sadar dan tidak memperlakukan Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Kita mengabaikan dia. Kita nggak pernah menyapa dia. Kita nggak pernah ngobrol sama dia. Kita nggak pernah ada waktu untuk mendengarkan dia bicara. Kita nggak pernah mengizinkan dia membentuk, mengubah kehidupan kita. Maka saya yakin, sekalipun saudara teman-teman berdoa, Tuhan kau hebat, kau hebat. Tapi engkau tidak pernah mau membuka untuk berbicara sama Roh Kudus. Maka saya yakin kemaksimalan kita untuk mengalami kuasa Tuhan itu akan terbatas. Why? Kenapa? Karena ada maksud Tuhan, kenapa Roh Kudus hari ini ada di dalam kita, diberikan kepada kita. Kita akan mengalami kesulitan, kemaksimalan untuk membangun sebuah hubungan yang intim. Kenapa?
Karena kita nggak sadar bahwa sebetulnya Roh Kudus ada di dalam kita. Kita masih bilang, Tuhan kemana? Tuhan, saya nggak merasakan Tuhan. Karena kita nggak sadar bahwa sebetulnya di dalammu hari ini ada roh yang kuasanya sangat besar, yang sanggup menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yaitu Roh Allah sendiri. Cuma pemahaman kita nggak pernah bicara Roh Kudus, dan banyak gereja tidak pernah mengkhotbahkan Roh Kudus. Banyak gereja khotbah mengenai iman, khotbah mengenai kasih, tapi tidak pernah mengkhotbahkan Roh Kudus. Padahal semua mujizat terjadi, yang terjadi di gereja atau yang terjadi di luar gereja ketika terjadi mujizat-mujizat di jalan-jalan, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak akan terjadi mujizat apa-apa. Kita bilang, kenapa mujizat nggak ada Tuhan? Kenapa saya nggak mengalami mujizat? Karena kita nggak sadar sumber mujizat itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Cuman kita nggak pernah menyapa dia, kita nggak pernah mengizinkan dia, sehingga potensi yang begitu hebat yang Tuhan berikan, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus, dan kalau dia diizinkan bekerja, dia akan membentuk hidupanmu menjadi orang yang luar biasa. Tapi sering ketidakpahaman kita, sehingga kita tidak sadar bahwa di dalam diri kita ada potensi yang luar biasa. Dan kalau itu diberikan kesempatan, maka dia akan menjadi bom yang meledak, menghasilkan anak-anak muda yang berimpak besar dalam kehidupan. Bukan anak muda yang selalu kalah, anak muda yang selalu mengeluh. Padahal di dalam dia ada roh yang hebat dan luar biasa. Dan Roh Kudus itu juga punya pribadi. Sama seperti saya, Daniel pribadi. Ya. Maaf yang belum namanya pribadi. Saya pribadi bisa sedih, bisa nangis, bisa berduka. Roh Kudus ternyata pribadi yang tidak pernah dianggap oleh kita. Seolah-olah Roh Kudus cuma cuma kata-kata. Padahal dia bisa merasakan. Buktinya jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, dimeteraikan. Adik-adik dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik Tuhan. Tanda milik Tuhan, buktinya apa? Roh Kudus. Kamu milik Tuhan lagi. Kalau kita baca ayat yang tadi. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus adalah tanda seorang bisa masuk surga. Makanya dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu di ayat ini bilang apa? Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Di stempel, dimeteraikan. Kamu milik Tuhan. Tandanya apa? Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena Roh Kudus itu bisa sedih. Kamu berpikir nggak ada sahabat, nggak ada teman. Ketika kamu sedang sedih, kamu bilang, Tuhan kemana? Di sini kamu bisa lihat, Roh Kudus bisa berduka. Ketika kamu sedih, ketika kamu merasa dibuang. Bahkan ketika kamu marah, kamu tersinggung, kamu berantem, kamu memfitnah, Roh Kudus berduka. Dia bisa merasakan apa yang dikatakan. Cuman sayang, Roh Kudus nggak pernah diajak ngobrol. Kita datang cari Tuhan, padahal Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita ngerti betapa gampangnya untuk intim, betapa mudahnya untuk intim, karena kita berpikir Tuhan kau begitu jauh. Padahal Tuhan sudah bilang, aku sudah berikan Roh Kudus di dalam tubuhmu. Jadi untuk bisa intim sama Roh Kudus itu gampang sekali.
Cuma berapa banyak waktu yang kita izinkan untuk dia bicara. Banyak orang gak bisa bertahan untuk duduk diam berdoa. Mungkin berasa 5 menit, 10 menit dia doa. Padahal Roh Kudus mau menyampaikan sesuatu. Nanti saya akan buka ayat-ayat. Bahwa Roh Kudus mengajar. Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus menolong. Roh Kudus menghibur. Waktu dia mau menghibur, kamu gak pernah kasih kesempatan dia bicara. Kamu gak pernah ada waktu untuk bicara sama Roh Kudus. Kamu setiap pagi gak pernah datang pada dia. Gak pernah ada waktu untuk berdoa. Gak pernah ada waktu untuk membaca firman yang mengizinkan Roh Kudus untuk membimbing kita waktu kita baca firman. Kita gak konsisten baca Alkitab. Kita gak konsisten datang pada dia. Lalu bagaimana sosok pribadi yang begitu hebat dan luar biasa, waktu dia mau menyampaikan sesuatu pesan dari sorga, kita nggak izinkan dia ngomong. Kita nggak suka ngobrol sama dia. Kita nggak menyapa dia, Tuhan, Roh Kudus. Kita nggak kasih kesempatan dia bekerja. Padahal ada di dalam kita. Francis Chan, dia berkata, dari perspektif saya, Roh Kudus diabaikan secara menyedihkan. Dalam semua pengertian praktis. Pribadi yang menolong, pribadi yang menghibur, pribadi yang mengajar, pribadi yang membangun, pribadi yang memampukan. Roh Kudus dilupakan. Jadi kalau saya mau tulis dalam sebuah kalimat, kalimat ini tertulis seperti begini. Roh Kudus tinggal dalam setiap kita orang percaya. Tetapi Roh Kudus belum tentu merasa diterima tinggal di dalam setiap kita orang percaya. Malah jangan-jangan kita ada cuekin Roh Kudus. Kita ada cuekin Roh Kudus. Coba kita lihat apa yang Tuhan katakan. Tema inilah tema minggu ini, gara-gara Roh Kudus gereja bangkit. Hari ini gereja bisa bangkit. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia. Kalau tidak ada Roh Kudus, gereja akan mati dan padam. Dan sudah berapa puluh, berapa ratus gereja yang tutup di seluruh dunia. Karena tidak ada apa? Tidak ada Roh Kudus. Sekalipun ada lighting, ada sound system. Tetapi kalau tidak ada kuasa, tidak ada Roh Kudus, orang tidak mengalami apa-apa. Dan orang tidak akan datang karena tidak melihat sesuatu yang besar. Tapi hari ini semua katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, akan menerima kuasa. 1, 2, 3. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu turun ke atas kita untuk membuat kita punya kuasa. Ketika kita berdoa, ketika kita waktu Retreat Kingdom, siapa yang ikut Retreat Kingdom? Angkat tangan. Ada? 1. Siapa lagi? Ken dan Glenn. Ada kesaksian anak muda, ada kesaksian orang tua. Udah puluhan tahun datang ke gereja. Dan dia bilang, saya merasakan Roh Kudus menjamah. Begitu kuatnya, luar biasa. Dan sejak itu dia menjadi apinya menyala. Dia punya kuasa untuk hidup, bisa mengampuni. Waktu doa puasa. Ya, Mama Moses kalau nggak salah. Moses ada di sini. Mama kamu kesaksian. Saya punya luka hati. Menyimpan luka. Tapi luar biasa urapan Tuhan. Itu urapan siapa? Roh Kudus. Membuat hati saya dapat mengampuni. Punya kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni. Seorang ibu bilang, Pak, saya berani yakin dan optimis Pak bahwa Yesus adalah Tuhan. Why? Karena Roh Kudus bicara. Roh Kudus menjamah hidupnya. Dia merasakan kuasa Tuhan. Jadi saya mau sampaikan yang pertama, apa fungsi Roh Kudus? Fungsi Roh Kudus adalah aku akan meminta pada Bapa
Dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita lihat, aku minta pada Bapa, ia akan memberikan pada kamu seorang penolong. Apa itu artinya penolong? Apa artinya penolong? Adik-adik sekalian, kenapa Tuhan kasih penolong? Tuhan iseng-iseng kasih penolong? Justin? Apa Tuhan iseng-iseng kasih Justin penolong? Justin atau Justin? Oh, saya ingatnya habis minum jus oleh jus alpukat kemarin. Justin, apa Tuhan iseng-iseng kasih kamu penolong? Tapi banyak orang gak pernah menggunakan potensi Roh Kudus yang di dalam dia. Tuhan kasih penolong kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Anda lemah. Katakan pada kiri kanan, Tuhan tahu kamu lemah. Katakan kiri kanan. Tuhan tahu kita pasti tidak bisa melewati dunia ini dengan mempertahankan iman kita tanpa adanya penolong. Kita tahu dan Tuhan tahu bahwa kita pasti akan ketipu oleh muslihat iblis. Pasti ketipu oleh godaan-godaan dunia. Tidak ada satupun di sini yang bisa melewati godaan dunia. Karena Tuhan juga berkata, karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan upah dosa adalah maut. Artinya apa? Tuhan kasih penolong. Kalau tidak ada penolong yang menyertai kita sampai selama-lamanya, maka ada pasti tidak satu pun masuk surga. Sekalipun Anda bilang, saya sudah terima Yesus. Yes, Anda terima Yesus itu pekerjaan Roh Kudus juga. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada satu pun bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya mau katakan, Adam dan Hawa saja manusia pertama yang tinggal di Taman Eden itu jatuh karena tipu muslihat iblis. Apalagi lu, bilang kiri kanan, apalagi lu baru umur 15 tahun, baru 17 tahun. Jadi hei anak muda, jangan sok jaim, bangga. Jangan minder, jangan malu, bangga. Anda punya potensi yang besar di dalam kehidupan Anda. Anda punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang sama dengan Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa membelah laut menjadi dua, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa menghentikan badai topan. Ketika badai topan datang dan dia bisa berhenti. Anda punya kekuatan yang sama. Tidak tahukah kamu? Karena ayat itu bilang tidak tahukah kamu? Problemnya bukan Anda nggak punya potensi. Problemnya Anda tidak sadar, tidak tahu bahwa Anda punya kekuatan yang hebat. Ketika saya kasih Anda pistol, Anda nggak tahu gunanya pistol untuk apa. Anda pegang pistol tapi nggak tahu gunanya apa. Lalu datang maling, datang rampok. Anda ketakutan sama maling, ketakutan sama rampok. Anda mau lawan nggak bisa. Malingnya banyak. Padahal di tangan Anda ada pistol, ada bom. Cuman Anda nggak tahu itu bom, itu pistol untuk dilempar, ditembakkan kepada musuh dan musuh pasti akan mati semua. Anda sampai nyembah-nyembah sama musuh. Oh, ampuni saya. Anda begitu ketakutannya menghadapi dunia ini. Anda begitu ketakutannya menghadapi masa depan. Anda sampai nangis.
Masa depan apa? Padahal Anda sudah dapat sesuatu senjata untuk ditembak. Problemnya bukan Anda nggak punya senjata. Tapi Anda nggak tahu pistol itu untuk melawan musuh. Pistol itu untuk digunakan. Pistol itu bukan pajangan. Kasihan Roh Kudus. Cuma jadi pajangan. Padahal Roh Kudus ada di dalam saudara. Kemanapun saudara pergi, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tapi nggak pernah dipakai. Kasihan banget. Kasihan banget kita. Kita selalu ngomongin negatif, negatif, negatif. Nggak berani mengucapkan yang positif. Kan Alkitab bilang, bang, siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, dan berkata pada gunung, hai gunung pindah, maka gunung akan pindah. Itu gunung pindah karena siapa? Karena imanmu yang menggerakkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang pindah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Semua karena Roh Kudus. Katakan amin. Dan Roh Kudus juga membantu kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus sendiri juga membantu kita. Untuk apa? Untuk bisa berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi tanpa sadar Roh Kudus itu sedang mewakili kita untuk berdoa sama Tuhan, untuk menyampaikan isi hati kita. Lalu apa yang akan saya lakukan? Hal yang terpenting sehubungan berdoa dalam Roh Kudus. Saya kan juga mau berdoa sama Tuhan. Saya mau gimana Roh Kudus saya bisa berdoa. Yang pertama, saya harus apa? Percaya Roh Kudus ada dalam saya. Anak muda, hari ini Anda mesti percaya. Yang pertama, Anda mesti percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri Anda hari ini. Katakan amin. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita? Bisa lambaikan tangan. Lebih tinggi lagi. Turunkan. Sekali lagi, berapa banyak yang percaya Roh Kudus ada dalam diri Anda? Turunkan. Sekali lagi, berapa banyak yang percaya Roh Kudus ada di diri Anda? Set. Turunkan. Saya mau menghitung kecepatan Anda angkat tangan. Ada yang begini, slow motion. Ada yang set. Ada yang begini. Ya. Jadi, saya harus percaya bahwa Roh Kudus ada dalam saya. Dua, saya akan gunakan Roh Kudus untuk membangun hidup saya. Saya akan gunakan Roh Kudus untuk membangun spirit saya. Saya akan menggunakan Roh Kudus untuk membangun diri saya. Bagaimana caranya? Saya akan pakai berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4. Baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Saya ketemu dengan satu anak muda, dia pernah datang ke youth kita juga. Wah, dia rasakan berbeda ya dengan selama ini dia ibadah di tempat dia. Di gereja dia nggak pernah diajarkan mengenai baptisan Roh Kudus, berbahasa roh, berkata-kata dalam roh. Dia tidak pernah diajarkan bagaimana membangun spirit dia. Ya. Dan waktu itu dia cerita sama saya, membuat saya nyesek juga di hati. Kok Tuhan sudah kirim penolong, Tuhan kirim kuasa, tapi banyak orang nggak tahu bahwa di dalam dirinya ada potensi yang besar yang kalau dia izinkan dan dia izinkan untuk bisa berbicara, ngobrol, memiliki waktu untuk mendekat, intim, maka kekuatan dia akan semakin luar biasa. Karena di gereja nggak pernah diajar. Bahkan pendetanya bilang begini ketika dia dibaptis percik. Waktu dia mau baptis percik, pendetanya bilang begini. Janji, kalau kamu mau dibaptis
Hari ini kamu tidak boleh berbahasa roh. Saya bilang, Paulus mengajarkan kita, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Siapa bernubuat, membangun jemaat. Kenapa? Karena bahasa roh kita nggak paham. Teman di sebelah kita nggak ngerti bahasa roh itu. Tapi bahasa roh itu memang membuat kita hari ini bisa berdoa dengan bahasa yang kita tidak mengerti, tapi mengungkapkan isi hati kita pada Tuhan, dan yang ngerti cuma kita. Jadi saya juga ingat Om Cho, kesaksian, waktu dia usia 15 kalau nggak salah, usia 16. Waktu di kebaktian youth ini dia bukan youth, dia di satu persekutuan di rumah. Pertama kali dia terima baptisan Roh Kudus. Sehingga pada waktu itu dia mengalami kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Dan tandanya apa? Dia berbahasa roh. Artinya Roh Kudusnya sudah ada di sini. Tapi seringkali kita nggak menyadari dan tidak memberikan kesempatan membuka hati kita dan mengizinkan waktu-waktu kita untuk bisa semakin dekat dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena maaf, mungkin banyak pendeta yang tidak mengajarkan Roh Kudus. Tapi hari ini di ICC mau mengatakan, kita mau anak-anak muda semua dilawat Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak mau anak-anak Tuhan kalah dengan dunia ini. Kita mau anak-anak Tuhan membangun spiritnya lewat Roh Kudus. Ya. Itu kita baca 2 slide lagi. Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu. Percaya nggak Roh Kudus bisa ngajar matematik? Percaya nggak Roh Kudus bisa ngajar bahasa Inggris? Bisa. Percaya nggak Roh Kudus bisa mengajar accounting? Bisa. Saya pernah kesaksian di sini waktu kelas 2 SMA saya nggak naik kelas. Sebelumnya nggak pernah naik kelas lagi, kelas 5 SD. Tapi waktu yang kedua saya nggak naik kelas. Di situ saya cuman pengen tahu yang namanya Tuhan, yang gua dengar dari kecil di sekolah minggu, benar nggak Tuhan ini hebat? Lalu saya coba baca Alkitab. Sejak saya baca Alkitab, di situ Roh Kudus mengajarkan saya. Waktu firman Tuhan masuk, maka Roh Kudus mengajarkan. Waktu Roh Kudus mengajarkan, di situ saya tertemplak. Di situ saya mulai tahu bahwa kehidupan saya nggak benar selama ini. Cara pandang saya berubah total. Memang kalau tidak mengizinkan Roh Kudus mengajar kita, cara pandangmu tidak akan pernah berubah. Karena cara pandangmu akan dibimbing oleh apa yang kau lihat, kau dengar paling banyak. Kau lihat sosmed, kau lihat Netflix. Cara pandangmu beda. Ketika kita punya sudut pandang yang berbeda, kita nggak bisa ngomong A dan orang lain bisa percaya dengan A karena dia tidak melihat. Ketika saya melihat, 3 hal yang saya ketemu. Siapa Tuhan saya? Siapa diri saya? Apa tujuan hidup saya? 3 tersingkap. Why? Karena Roh Kudus. Saya nggak sekolah Alkitab waktu itu. Saya berdoa dan saya baca Alkitab. Waktu saya baca, Roh Kudus mengajarkan dan menyingkapkan 3 hal itu. Di situ saya bertekuk lutut menangis, menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan sejak itu saya minta pelayanan pada papa saya. Saya mau pelayanan guru sekolah minggu. Saya mau pelayanan singer. Dan saya mau pelayanan main musik. 3 pelayanan saya minta. Ketika semua tersingkap dengan sudut pandang yang berbeda, bukan karena saya sekolah Alkitab,
tapi terbuka dan tersingkap panggilan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Yang sampai hari ini itu bertahan kuat di dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya saya juga memutuskan sekolah Alkitab dari S2 sampai S3. Tapi sebelum saya sekolah Alkitab, Roh Kudus sudah menyingkapkan, mengajarkan. Apa yang diajarkan? Segala sesuatu. Termasuk matematik, bahasa Inggris, accounting. Waktu itu, sejak saya mengalami Tuhan, baca Alkitab, saya sudah pernah kesaksian. Matematik saya naik dari nilai 4, dari 7, menjadi 9, menjadi 10. Bahasa Inggris saya yang biasa nilai 4, menjadi nilai 7, menjadi 9. Accounting saya naik menjadi nilai 10 terus. Semester 5, saya dapat ranking 2 dari atas. Setahun sebelumnya saya nggak naik kelas. Tapi begitu Roh Kudus mau menyingkapkan semua, otak saya menjadi encer. Semester 5 saya ranking 2 dari atas. Biasanya saya dari bawah. Begitu masuk semester 6 saya ranking 1 di atas dan mengalahkan semua. Yang biasa ranking 1, saya babat semua. Why? Karena Roh Kudus. Dia mengajarkan saya. Memberikan saya kemampuan untuk berpikir. Menyingkapkan rahasia. Saya mau katakan, tidak ada orang bodoh. Semua kepintaran, kepandaian, semua datang dari Tuhan. Roh itu yang membuat Anda luar biasa dan hebat. Roh itu bukan cuma penghibur, tapi roh itu juga mengajar dan mengingatkan. Banyak orang lebih mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi tidak tertarik mendapat pendidikan dari Tuhan. Kita hanya ingin ditolong, tetapi tidak rela dididik. Kita nggak mau banyak waktu untuk diam, baca Alkitab. Izinkan Roh Kudus ajarkan saya ayat ini. Kita kadang nggak ada waktu untuk duduk diam menyembah Dia. Mengizinkan Dia mendidik kita, mengeluarkan hikmat-hikmat. Tapi ketika waktu itu saya kelas 2, saya tidak naik kelas. Almost every day saya membaca firman berjam-jam dan mengizinkan Roh Kudus menjamah saya, itu bisa sampai jam 3 pagi. Dan di situ saya dapat pelajaran yang sangat luar biasa. Keberhasilan dalam sekolah. Lulus kelas 3 saya ranking 2 di kuliah di Untar. Sampai hari ini saya ambil S3, doktor. Bukan karena saya pandai, karena Roh Kudus memimpin saya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pertolongan Tuhan, kebutuhan bagi kekinian kita. Tapi pendidikan Tuhan, kebutuhan bagi kekekalan kita. Saya mau tanya adik-adik, berapa banyak yang hanya mau ditolong Tuhan, tapi nggak peduli dengan hidup kekekalan? Angkat tangan. Saya ulangi, mungkin kalimat saya nggak jelas. Berapa banyak yang hanya mau ditolong Tuhan hari ini, tapi tidak peduli hidup kekekalan? Angkat tangan. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Tidak ada orang yang mau masuk dalam api neraka. Tapi untuk bisa masuk surga, Anda mesti izinkan Roh Kudus mendidik Anda. Anda mesti menjadi murid Tuhan, mau belajar. Anda harus mengizinkan Tuhan membentuk kita, pemikiran kita yang salah, sudut pandang yang salah. Untuk apa? Untuk tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis. Untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Untuk tidak mudah tersinggung, tidak baperan, dikit-dikit kita tersinggung, dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita kecewa, dan kita salahkan orang lain. Kita salahkan orang tua kita. Kita salahkan kakak kita salahkan pemimpin kita salahkan bos kita nggak tahu aturan, bos kita nggak adil dan sebagainya. Ingat, semua yang terjadi di dunia ini, itu semua menjadi satu kesatuan. Sampai akhirnya, saudara akan memilih, pilih berkat atau pilih kutuk, pilih kematian atau pilih kehidupan. Semua bukan di tangan Tuhan lagi, tetapi di tangan kita. Karena kita punya free will, kehendak bebas untuk menentukan mau ke gereja atau tidak, mau baca Alkitab apa tidak, mau gabung di home cell apa tidak. Semua pilihan
Akhirnya pilihan kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang membimbing kita, itulah yang akan kita putuskan. Untuk judi atau tidak, untuk narkoba apa tidak, untuk bebas atau tidak, untuk kebablasan, melakukan perbuatan yang tidak benar atau tidak. Semua pilihan ditentukan oleh kita. Oleh sebab itu perlu yang namanya pendidikan. Saya tutup dengan sebuah kalimat. Well, single bisa maju depan. Bukanlah hanya saat kita belajar tentang Kristus, tetapi saat kita mulai dan terus belajar dari Kristus lewat Roh Kudus. Hubungan dekat. Belajar dari Kristus. Bukan tentang Kristus. Hari ini, waktu saya khotbah, adik-adik semua belajar tentang Kristus dari saya. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan dari saya cerita mengenai Kristus, saya cerita mengenai Roh Kudus, betul? Itu artinya teman-teman sedang belajar tentang Kristus dari saya, belajar dari saya. Tapi yang lebih penting hari ini bukan belajar tentang Kristus dari saya sebagai pengkhotbah, tapi belajar langsung dari Kristus. Lewat apa? Mengizinkan waktumu punya saat teduh. Setiap hari saat teduh. Anda mesti mengizinkan waktumu di kamar. Kau kunci pintu. Kau datang pada dia. Kau menyembah dia. Dan izinkan dia bicara. Izinkan dia sampaikan rahasia-rahasia. Izinkan dia sampaikan kebenaran-kebenaran. Waktu engkau baca Alkitab, izinkan dia membuka dan menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang namanya Cho Yonggi punya gereja 1 juta jemaat di Korea. Saya waktu nonton di YouTube-nya, dia bilang begini, saya doa setiap hari 6 jam. Pasti nggak ada yang sanggup doa 6 jam. Tapi dia bisa membangun gereja sampai 1 juta. Saya yakin karena dia punya kehidupan pribadi yang begitu dekat dan intim dengan Roh Kudus. Ketika dia bilang saya berdoa 6 jam setiap hari, dan dia katakan apa? Ketika saya baca firman Tuhan, seperti ada sinar yang membuka semua rahasia Alkitab. Semua yang dibaca tersingkap, terbuka rahasia-rahasia yang tak terlihat. Wow, saya bilang, I want this thing. Saya mau seperti ini. Tapi itu hanya bisa terjadi karena Roh Kudus yang mengajarkan kita. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa melakukan itu. Mari kita tundukkan kepala kita. Syekirabaya syukurabaya syadalabaya. Bagaikan tanah kering, Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, Haleluya Jesus, haleluya Jesus. hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Haleluya. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Anak-anak muda yang sudah dibaptis Roh Kudus bisa angkat tangan. Anak-anak muda yang sudah dibaptis Roh Kudus bisa angkat tangan lebih tinggi lagi. Puji Tuhan. Saya minta yang sudah dibaptis Roh Kudus untuk bangkit berdiri hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau katakan kepada teman-teman, rohmu yang ada di dalammu adalah roh yang sangat besar dan luar biasa. Kau harus menggunakan potensi itu, jangan kau sia-siakan. Sementara itu juga saya mau sampaikan kepada yang belum bangkit berdiri. Saya juga mau katakan, Roh Kudus sudah ada di dalam engkau. Engkau yang belum bangkit berdiri, saya mau katakan sebuah rahasia. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus ada di dalam engkau? Dan Allah sudah memberikan engkau Roh Kudus. Dan dia tinggal selama-lamanya. Bagi yang belum bangkit berdiri, hari ini saya undang juga Anda bangkit berdiri. Karena di dalammu sudah ada Roh Allah. Silakan bangkit berdiri. Puji Tuhan. Baik. Bagi yang baru saja bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yang baru bangkit berdiri, saya mau cerita sedikit sambil Anda arahkan tangan Tuhan. Ada seorang pemuda, setiap kali dia altar call maju ke depan, dia mau terima baptisan Roh Kudus, dan dia nggak pernah terima baptisan Roh Kudus. Dia nggak pernah dipenuhi Roh Kudus. Tandanya berbahasa roh. Tiap kali altar call nggak pernah dapat. Altar call lagi nggak pernah dapat. Setiap tahun dia bilang, setiap tahun saya nggak dapat Roh Kudus. Yang salah di mana? Tapi pada suatu hari dia mendapat berita anaknya divonis sakit oleh dokter, dan divonis sangat luar biasa, sehingga membuat dia hancur hati. Dia hancur hati, dan di situ dia sudah tidak pakai logika lagi manusia. Dia sudah tidak lagi pakai logika manusia. Dia hanya tahu hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan anaknya. Di situ dia baru tahu bahwa dia sadar bahwa Tuhan yang sanggup menyembuhkan anaknya. Dan waktu altar call dia maju ke depan. Untuk apa? Untuk anaknya disembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia datang dengan hancur hati dan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dan dia tidak pakai logika manusia lagi. Seorang pengusaha, dia selalu pakai logika manusia. Tapi hari itu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia hancur hati, dia buka hati sungguh-sungguh. Dia mulai merasakan ada rasa panas. Dia mulai merasakan ada bergejolak dalam tubuhnya. Rupanya ada sesuatu yang terpendam dalam hidupnya, yang tidak pernah dia izinkan untuk keluar. Tidak pernah dia izinkan untuk mengekspresikan. Dia tidak pernah menyadari bahwa di dalam hidupnya ada satu bom yang besar. Dan ketika dia menyadari Tuhan itu hebat, dia meledakkan diri di hadapan Tuhan, maka bom itu mulai meledak. Dan saat itu dia dibaptis Roh Kudus. Dia berbahasa roh. Artinya apa? Bom yang di dalam hidupmu itu belum pernah dinyalakan. Engkau selalu memadamkan bom itu. Tiap kali bom itu mau meledak, kau padamkan. Tiap kali bom itu meledak, kau padamkan. Makanya di Alkitab Tuhan berduka karena bom itu, Roh Kudus, dipadamkan. Hari ini engkau mari, kesempatan dalam 1-2 menit ini, saya mau ajak kita angkat tangan. Semuanya angkat tangan, baik yang sudah dibaptis maupun yang belum. Syakara boyase. Mari nyanyikan lagu ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus.
Mari katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah, amin, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saya hanya minta waktu 5 menit saja. Engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus maupun yang hari ini engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, angkat tanganmu. Musik dengan lembut dan singa menyanyikan lagu ini. Mengalirlah Roh Kudus. Ketika saat ini dalam waktu beberapa menit, saya mengajak engkau berdoa berbahasa roh. Mari yang sudah dibaptis Roh Kudus, engkau mulai buka suaramu, berdoa dalam bahasa roh. Engkau yang tahu bahwa Roh Kudus sudah dalam diri engkau, hari kau mulai izinkan Roh Kudus menjamah hatimu, dan kau dengan iman dan percaya engkau sudah menerima Dia sebagai Roh Kudus. Mari, jangan pakai logika, jangan pakai pengetahuan. Hari ini andalkan dengan mengosongkan hatimu, mengosongkan semuanya, dan izinkan Tuhan berbicara, menjamah engkau. Shekera bahala bola bakala baya, shekera bakala bola bakala bala 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 bala. Ora bahala baya, shekera bala bala bakala boya, shekera bala bala bala. Mari saya undang semua yang sudah diberi Roh Kudus untuk berdoa, angkat suaramu, angkat suaramu. Shekera bahala baya, shekera bola bakala bala 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 bala. Shekera boya, shekera bala bakala bola bakala bala 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 bala. Ora bahaya, shekera bala bakala bala ya shaka. Oh ya shakala bala bala ya shakara bala bala bala. Haleluya ya shakara bala bala ya shakala bala bala bala. Ora maha ya shakala ya shakala bala bala. Haleluya hara bahala ya shakala bala bala bala. Terima kuasa Roh. Terima kuasa Roh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, shakala bala bala. Oh, bahala baya shakala bala 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 bala. Shakara mahanalamu. Haleluya, bahala bala bala. Haleluya, haleluya. Inala mahanala bala bala baya. Mengalirlah. kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menyingkapkan segala yang kami tidak paham. Tapi hari ini kami menyadari Bapa, betapa besar Roh Kudus yang luar biasa sudah Kau tempatkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan mulai hari ini kami mulai berjalan hidup bersama dengan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur dan semua berkata amin. Silakan duduk adik.